Bang Suma jangan lagi. Gak bisa bang. Kenapa sih Bang Suma takut bom-bom? Kenapa? Kenapa Bang Suma takut Siapa itu? bom-bom? Oh saya memang sangat idola kepada Bom Bom. Bom Bom itu adalah bintang film temannya Ateng. Seangkatan dengan Darto Helm. Nah, itu angkatannya semua itu Ishak. Siapa Iska ya? Iska, Kenapa sih Ateng, Bom Bom. Nah, Bang itu Suma temannya kayak semua. dendam gitu ya? Dendam gitu ya? Nah, coba pada mulanya Bom Bom menciptakan langit dan bumi. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus Allah dong. Gini Bang Suma, dengar Nah, dulu. gimana lagi? Gimana? Oke, gini. Sebenarnya Mm-mm. menurut seorang, ada yang di Komal sebelah, dia bilang begini, Mm. Kristen di Indonesia Mm-mm. menggunakan kata Allah itu adalah sesembahan dari Hmm. agama kalian, yang artinya adalah dewa yang memiliki 3 putri. Baik. Pada Itu mulanya Kristen. adalah dewa menciptakan langit dan bumi. Bumi belum Seharusnya berbentuk dan kosong. Kristen Gelap gulita Indonesia menutupi samudera raya. Dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan Seharusnya air. dengar dulu, Berfirmanlah Bang dewa, Suma. jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dewa melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya dan terang itu dari gelap. Dan dewa menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah dewa, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dan air. Maka dewa menjadikan cakrawala kucuk. Kasihan kali lo orang ini. Nah, begini. Mau Kristen Indonesia harusnya menggunakan, menipu tapi tidak bisa. mengganti Kalau kata Anda Allah. mengatakan Dengar dulu, Bang Suma. Aduh, Bang Suma takut sama Kristen terusin. di dinding, diam-diam pakai kata Allah. Lalu kemudian Anda mengatakan Kristen mengatakan bahwa kata Allah itu adalah nama dewa bulan. Tapi kenapa masih ada di kitab saudari? Kenapa? Bunda kok di- Berfirmanlah dewa. Itu manusia biasa loh Bang Suma, jangan takut. Berfirmanlah dewa. Makanya dengar dulu Bang Suma, Dia Bang perkatua. Suma. Dengar dulu Bang Suma, dengar dulu. Lalu Dengar dewa dulu. menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Sebenarnya dewa. kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Begitu. Elohim. Begini Bang Suma. Berarti Elohim itu dewa. Sama terus Tidak. Elohim Nah, itu tidak. Elohim Itu teman gelar bilang bukan tadi. sesambahan manusia. Itu tadi Itu. temanku bilang dewa katanya. Ya, kalau ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala, itu kan namanya gelar Elohim. Bisa ditujukan kepada dewa-dewa bagi yang percaya kepada dewa-dewa. Percaya Kan yang namanya dewa-dewa Elohim ini, itu dewa kan- ini roh atau tidak? Tidak, Elohim itu kan gelar. Enggak, saya tanya dulu. Dewa untuk ini roh sesambahan atau bukan? manusia. Iya. Ya. Orang yang menyembah dewa-dewa ini menyembah roh-roh, betul atau tidak? Roh apa dulu? Ada roh ciptaan, ada roh sang pencipta. Kan Di ada mana banyak itu tertulis roh. bahwa Ada roh bahwa iblis, pencipta itu ada roh memiliki roh? manusia. Itu di mana tertulis? ya. Di mana tertulis bahwa pencipta itu adalah roh? Ya, karena Allah itu adalah roh. Allah dalam kitab mati kami dia adalah roh, bukan Roh zat. itu Seperti roh itu. adalah Roh adalah roh Allah sang pencipta roh-roh lain. Sang pencipta dunia. yang saya coba definisikan. Roh adalah Roh apa dulu? roh apa dulu? Ya, roh kan itu Hakikat seperti roh. Yang saya angin tanya hakikat roh. yang tidak Hakikat kelihatan. roh adalah Roh adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seperti itu. termasuk setan. Ya, betul. Bagus. Termasuk setan, iblis. Berarti Itulah Tuhan roh. Anda adalah Manusia juga makhluk adalah roh. halus. Betul? Punya roh. Berarti Perbedaannya, Tuhan Anda makhluk halus. Iblis itu roh iblis dan roh Allah itu berbeda dari ciptaan dan pencipta. Dari Roh mananya Allah bisa itu dibedakan pencipta, antara maha baik, antara maha roh sempurna. yang adalah setan dan adalah roh yang adalah Tuhan Anda? Apanya yang bisa dibedakan? Itu perbedaannya. Roh Allah Apanya? itu sang pencipta,
yang Dari mana? menciptakan Muhammad dan semuanya. Enggak, maksud saya, Sedangkan dari roh mana iblis itu Anda adalah bisa roh membedakan, bagaimana Anda Roh bisa iblis membedakan penyesat. Roh antara Allah itu roh sang yang pencipta, Anda itu milik sembah dengan roh setan? Bagaimana Anda bisa membedakan? Iya, roh setan itu kan penyesat Hmm. yang menyesatkan manusia. Hmm. Nah, roh Allah ini dialah sang pencipta dari segalanya. Dari bagaimana Anda bisa membedakan? Ya, lihat saja dari hasilnya. Apakah roh setan bisa mencipta? Kan tidak. Malah dia yang Kalau membuat roh yang kesesatan mengajarkan di dunia. menyembah manusia, itu roh apa? Siapa? Kalau roh yang mengajarkan menyembah manusia, itu roh apa? Roh apa? Tidak ada dalilnya seperti yang Makanya saya tanya. Anda sebutkan. Makanya saya tanya, roh apa Ya. yang merasuki orang Kristen, yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada manusia? Roh apa? Lah, tidak ada yang seperti itu. Loh, Makanya buktinya Anda ditanya, menyembah manusia Yesus. siapa bilang siapa menyembah manusia Yesus? Kan Lah, tidak. jadi yang Anda sembah Harus siapa? pakai dalil dong. Yang Anda sembah siapa? Ke gereja itu siapa yang dipanggil menyembah Tuhan Yesus itu siapa? Firman yang menjadi Loh, manusia. yang dipanggil Tuhan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia, dan yang kami sembah itu adalah rohnya, bukan jasad Makanya manusianya. saya tanya, roh Terus Anda apa? tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Roh apa yang mengajarkan Anda menyembah firman yang menjadi manusia? Roh apa? Jawab. Roh Yesus. Di mana Roh rohnya Allah Yesus sendiri. mengajarkan menyembah kepada dirinya? Apa? Di mana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Walaupun Yesus Di tidak rumah. mengajarkan seperti itu, Berarti tetapi roh sifat setan Allah ada mengajarkan padanya. Anda. Untuk sebab begini, tanpa sifat-sifat Tidak Allah, ada roh maka Tuhan yang kosong mengajarkan menyembah kepada Yesus. Berarti yang Seorang mengajarkan Allah Anda adalah roh sama. setan. seorang Allah tanpa Seorang Allah. Makanya ketika Yesus berkata sifat-sifat Allah ada padanya, maka sifat-sifat Allah itu yang menyatakan kealahannya. Kamu jangan menyatakan sesuatu yang saya tidak tanya. Kan kita berbicara mengenai roh setan dan roh Tuhanmu. Saya tanya, roh apa Iya, yang saya sudah jawab membimbing tadi. Kristen? Roh Roh setan. apa yang membimbing Kristen menyembah anak Roh manusia Allah itu bernama sang Yesus? pencipta. Roh setan itu merubah-rubah firman Allah. Sekarang Sedangkan saya roh tanya Allah itu kepada tidak pernah merubah saudara, firman Allah. roh apa Roh setan kan itu membedakan merubah Taurat. antara roh setan dengan roh Dan Tuhan Anda itu adalah saya sudah kasih. ajarannya. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Roh apa yang mengajarkan Siapa Anda yang menyembah anak orang? Kami menyembah roh Yesus. Siapa Bukan yang ngajarkan? jalannya. Siapa yang ngajarkan? Yesus yang mengajarkan kepada Di kami. mana dalilnya? Sebab dia berkata bahwa sifat-sifat Allah ada padanya. Maka kami yakin Mana percaya bahwa dalilnya dialah Allah. Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Walaupun dia tidak mengatakan perintah seperti itu, Itu tetapi berarti sifat Allah setan ada yang padanya. memerintahkan kamu. Maka secara otomatis kami menyembah. Sebab sifat-sifat Allah ada padanya. Ketahuan begitu. saya jadi takut. Kalau Anda saya. menyembah Allah tanpa sifat-sifat Allah, Dengarkan apakah saya, Anda masih dengarkan, menyembah Allah dengarkan sendiri? saya, Kan tidak. dengarkan. Wahai manusia yang dipenuhi roh setan, dengarkan saya. Di dalam Markus 5, ada orang yang kepenuhan roh setan, begitu melihat Yesus, dia langsung lari menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh Setan. setan. Roh setan, roh apapun, dia tahu siapa itu roh sang pencipta, maka dia datang untuk menyembahnya. Roh siapapun dia tahu namanya di dalam roh. Dia tahu Saudara siapa mengatakan pencipta. Tuhan Maka Anda walaupun adalah dia roh. setan, Saya ketika tanya, dia melihat Yesus, roh maka dia setan dengan menyembahnya. roh yang Dan dia Anda tahu sembah bahwa bedanya perkara apa? itu. Anda mengatakan roh setan mengajarkan kejahatan, roh Tuhan mengajarkan kebaikan. Muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak Maria? Oke, saya jawab ya. Roh Ya, setan. Di mana pernah dibuktikan bahwa ada roh setan merasuki itulah. manusia menyembah kepada anak Maria? Markus Nah, ini 5. adalah penyesat. Ketika Seperti Yesus Muhammad datang, itu kemudian penyesat, hal ini di seperti situ yang memberikan ada salah seorang kepada yang Anda. kerasukan setan. Siang malam dia teriak-teriak. Kemudian apabila dia dirantai, semua rantai akan putus kemudian.
Dia diikat tapi rantainya terputus. Ketika dia melihat Yesus, seketika orang yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus. Berarti yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan Setan. setan. Oke, saya jawab. Enggak perlu, saya nggak butuh jawaban. Saya tadi bertanya, Anda tidak menjawab. Tidak mau jawab. Saya tidak bertanya, Anda mau menjawab. Giliran saya bertanya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Roh apa yang Oke, saya membimbing tanggapi ya. Anda menyembah kepada anaknya Tante Maria? Jawab. Oke, saya tanggapi. Boleh. Modal congor ini, Suma ini modal congor. Nangis lagi, datang-datang nangis. Saya tanggapi. Datang-datang nangis. Begini. Datang-datang nangis. Ketika Bukannya Anda menjawab, berkata, datang-datang nangis. setan datang menyembah Yesus, itu wajar karena dia tahu siapakah sang Berarti Anda pengikut siapakah sang setan. juru selamat itu. Seperti Sebab Anda manusia pengikut kan setan. Yesus tahu mengatakan di dalam siapakah Yohanes Allah sebenarnya. 10 nomor 27. Dengarkan, Dia tidak dengarkan. menyembah Allah. Sabar Dengarkan. dulu, Supaya setan Mas, Anda saya mau keluar. menjelaskan Dengarkan. lagi, potong. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ternyata Anda mengatakan setan menyembah Yesus karena setan tahu Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Siapa? Ya setan saja Ya tunduk sama Yesus. Setan saja tunduk Karena sama Yesus Pak tidak Yesus, karena dia menyembah tahu siapa Yesus. Yesus. Yang menyembah setan Baik hanya mata, yang baik menyembah manusia, Yesus hanya semua setan, menyembah kata Yesus, Anda karena tadi. dia tahu Setan siapakah Yesus. memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Itu betul. Orang kerasukan setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Orang Majusi memberikan contoh menyembah Yesus kepada Kristen. Setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Berarti Itulah Kristen dia ini Tuhan. adalah pengikut Nah, gini, setan. Anda mau Yesus menyembah Tidak. Yahweh. Yesus menyembah Elohim. Orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Orang Majusi menyembah Yesus. Setan menyembah Yesus. Yesusnya sendiri menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa? Elohim Itulah atau Tuhan Yesus? Yesus hebatnya di situ. Yesus. tidak mau tanggapan. Tunduk sama Yesus. Mau tanggapan. Allahu tidak mau. Akbar, Masya Mana ini debat Allah. begini? Jadi kesimpulannya, Apa sampai sini ilmunya? Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu pengakuan Yesus. Berarti Yesus juga menyembah. Kesimpulannya, Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang jelas Tuhannya Iblis Abraham menyembah bukan kepada Allah yang Yesus. jauh sekali. Orang-orang Allah Majusi kok menyembah mendoakan kepada Muhammad, Yesus. Cuma Orang kerasukan setan di Markus 5 menyembah kepada Yesus. Muncul Kristen dari Roma. Allah kok Orang Kristen menyembah Yesus mengikuti siapa? Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham. Kristen menyembah kepada Tuhannya Allah mendoakan Iblis. Abraham itu bukan Allah SWT ya, jauh sekali. Masa Allah SWT kan Allah pasti Allahu ada di Akbar, Arab. Masya Allah. Memang berat, memang berat. Karena Allah lawan Kristen itu bukan mendoakan Kemarin Rasul. kalau debat, ayo Lawannya silakan. Kristen Jangan itu adalah Bible. dipotong-potong. Masa dipotong-potong Lawan yang ketika paling debat? berat Kalau yang Anda mau dihadapi debat, oleh mari orang kita Kristen debat. adalah Bible-nya. Oke ya? Oke. Orang Majus menyembah Yesus. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Bahkan setan menyembah Yesus. Jadi ada 4 yang menyembah Yesus. Orang kerasukan setan, orang Majus, orang setan, dan juga Kristen. Ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Pertama orang Majus. Yang kedua, orang kerasukan setan. Yang ketiga, setan. Yang keempat, Kristen. Jadi ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Sekarang, Yesus yang disembah oleh 4 makhluk ini menyembah kepada siapa? Menyembah kepada malah di paling banyak Elohim. daripada menyembah Allah SWT. Di Kan dalam dalilnya jelas, di dalam setan tahu siapa Yohanes sang pencipta 4 nomor asli. 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 14, wahai Yohanes 17, Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Yesus menyembah Bapa yang ada di langit. Kristen menyembah anak Maria yang ada di bumi. Tapi kuasa Yesus itu nyata sama dengan Bapa. Beda dengan Allah SWT yang tidak nyata sampai sekarang.
Kan gitu. Lihat saja hasilnya. Kalau mau debat, mari kita debat. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, parah. Begini Bang, kalau Anda mau 1 jam Anda bertanya tentang kekristenan, maka 1 jam saya akan bertanya tentang keislaman Anda. Kamu aja yang bertanya. Kalau kamu mau, aja yang mari. bertanya. Kalau tidak mau, Iya. berarti Anda hanya memihak. Kamu Hanya aja yang saja. bertanya. Kamu aja yang bertanya. Karena Kristen tidak akan pernah ada ilmu. Saya bertanya. Selama orang Kristen itu masih menggunakan Bible, selama itu juga dia tidak waras. Camkan Saya itu baik-baik. bertanya. Oke, saya Tidak bertanya. akan mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen itu belajar Bible, mendalami Bible dalam waktu yang sama dia waras. Mustahil. Pasti Makanya saya tidak. bertanya. Dan saya bisa buktikan itu. Apa? Boleh saya bertanya tentang Silakan. Silakan. iman Islam? Oke, Silakan. saya akan bertanya. Apakah Silakan. ada bukti Hmm. keberadaan Allah Hmm. SPT di zaman Evangelium Yesus Kristus? Oke. Silakan kalau ada bukti. Oke, baik. Tuhanku berkata bahwasanya Dia adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Yesus berkata Dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Yesus atau Allah? Allah. Khalaqas samawati wal ard. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Dia yang mengetahui atas segala ciptaannya. Allah. Nah, ketika Anda berkata, adakah kemudian ketika Yesus itu ada Allah? Buktinya Yesus menengadahkan tangan ke langit. Sementara Tuhan kami adalah Allah pencipta langit dan bumi yang bertakhta di atas, di arsy. Yesus selalu berdoa, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Yang ada di arsy? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan, saya lagi yang bertanya kepada saudara. Adakah, ini saya bertanya tentang Islam kepada saudara. Saya mau tanggapi Adakah dari jawaban saudara. Adakah di dalam pengajaran Yesus yang membantah bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, ketika Anda berkata bahwa Allah SWT sudah ada di zaman Evangelium Yesus Kristus, maka saya minta bukti. Anda kasih hanya modal congor saja. Lalu Sebab di buktinya, dalam kitab tunggu. suci, Ini kan sebab Anda di yang dalam bertanya. kitab suci Evangelium Yesus- Ini kan Anda bertanya. Bukti seperti apa yang Anda tuntut? Supaya Anda bisa mengetahui bahwa Ya. Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu bukti yang kayak mana? Coba contohnya kayak mana? Tuhan jadi manusia, keluar dari vagina, mandi ketuban bukti yang Anda air. tuntut kan Anda ingin buktikan. Iya. Nah, di silakan. dalam kitab Evangelium Yesus Kristus, kitab yang duluan ada sebelum Allah SWT ada dan Quran ada, di situ tidak ada sedikit pun bukti kenyataan adanya nama Allah SWT. di Oh, sana itu. namanya. Ya, Begitu. kan begini. Semua Nama. Oh, ternyata bahlul juga ini ternyata. Anda menuntut semua nama. bisa klaim sang pencipta, tetapi sang pencipta asli tidak ada di dalam Evangelium Yesus Kristus. Yang ada adalah Theos, bukan Elohim, bukan Allah SWT. Oke, Itu ada kalau bukti begitu, sedikit. baik, Kenapa baik, Anda baik. sesat? Oke, Silakan oke. balik kepada kebenaran. Oke, baik. Dengarkan saya, wahai manusia tak berakal. Dengarkan. Di dalam kitabmu bahasa Yunani yang Tidak ada tertulis, bukti dengarkan, manusia tak berakal, dengarkan. Di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, Tuhan itu disebut dengan sebutan Theos. Tolong tunjukkan Apa di dalam tidak manusia tak berakal. Tunggu dulu. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Tuhan disebut dengan sebutan Theos. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kata Theos di dalam bahasa Ibrani terkait dengan penyembahan Bani Israel kepada Tuhannya. Kutunggu sampai 677 tahun. Silakan. Kelamaan bang nunggunya. Sebutkan nama Tuhanmu yang bernama Theos itu ada nggak di dalam kitabnya ini Nabi Musa? Tunjukkan. Ini yang Allah SWT tidak tahu. Misalnya, karena dia tidak ada. Sebab
Saya tanya Tuhanmu yang bernama Zeus, yang bernama Zeus, yang bernama Pluto itu, yang bernama Hercules, yang bernama Zeus Ini itu, bukti bahwa yang bernama Theos tidak ada itu. dalam Injil Tolong Yesus kau Kristus. tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Sebab ada tidak nggak tahu. namanya? Silakan. Saya Allah tunggu. SWT tidak tahu Theos itu. Saya tunggu. Di Ini yang mana saya Theos bilang disebutkan? bahwa ini tidak ada bukti kalau Allah SWT sudah ada sejak dulu. Di mana Allah dituliskan tidak ada Theos di dalam ketika perjanjian Injil lama? itu ditulis. Tunjukkan kepada saya di Kitab mana Injil Theos Yesus disebutkan di perjanjian lama. SWT tidak ada sama sekali. SWT, Karena tidak ada nama. itu Di aja kitab terus Injil. mulutmu. Manusia tak berakal. Bukti nyata. Manusia tak berakal, dengarkan saya. Manusia tak berakal, minimal kau punya kuping, Itu dengarkan saja ada, saya. sudah tidak saja. Manusia tak berakal, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan nama Tuhanmu yang adalah Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya orang Yahudi. Satu data saja disebutkan di mana? Silakan. Nah, Saya ini tunggu. yang saya mau jelaskan. Lalu Jangan kau dipoto-foto. jelaskan, Kucluk. Jangan kau jelaskan. Tunjukkan. Inilah debat yang Tertulis tidak di ada mana bedanya. Tuhanmu yang Theos itu di dalam kitabnya Yahudi. Namun Silakan. debat ada penjelasannya. Tidak, saya nggak butuh penjelasan Debat- dari manusia penjelasan kampret debat apa kayak kau. Yang saya butuhkan adalah data Ini dalil. yang- Sebutkan ya. dalilnya tertulis di mana kata Theos di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Nah, ini saya mau jelaskan. Lalu Anda tidak Saya mau tidak butuh jelaskan. Anda penjelasanmu, tidak mau wahai manusia tak terungkap. berakal. Inilah kebenaran yang Saya terungkap. minta tidak Anda mau. menunjukkan Saya ingin di jelaskan, mana Anda tidak mau. tertulis tentang kata Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya Tidak Yahudi. bisa dijelaskan Silakan. itu, harus dengan Enggak penjelasan bisa. agar kebenaran Lalu kenapa terungkap. kau menuntut kata Allah di dalam bahasa Ibrani, kampret? Karena sebab tidak ada. Itu ada. Saya Sampai juga kapanpun minta tidak Theos pernah dalam bahasa Ibrani ada Allah nggak? di dalam bahasa Ibrani. Saya minta Sebab kata Theos rohnya dalam berbeda, Ibrani ada firmannya nggak? jelas berbeda sekali. Saya minta kata Theos di dalam Ibrani ada nggak? Firmannya berbeda antara Allah SWT dan Nenekmu kita Yahudi udah Israel. turunkan si gila ini. Itu Host, jelas turunkan. ya. Turunkan si Itu kebenaran. Habis kau. Orang gila. Mana kata Allah dalam bahasa Ibrani? Kucluk. Saya balik bertanya. Mana kata Theos dalam bahasa Ibrani? Tembaga. Mana ada kapurung dalam bahasa Indonesia, Kucluk? Kau nuntut kata kapurung dalam bahasa Indonesia. Dasar otak cuman ada di tumit. Udah kau ke gereja sana, berak. Baru kau cebok air 1 sendok. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Ya, Ten. Otak Hasil cuman selanjutnya. Otak sudah berkarat mau berdiskusi. Bahlul uqdatam min lisani Lisan yafqahu qawli. qawli. Padahal gini ya konsepnya. Kata Iya, Imam iya. Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadat. Jadi yang menciptakan semua ini itulah yang berhak untuk diibadahi. Nah, Yesus tidak menciptakan apa-apa kok disembah. Itulah mereka. Allahu Akbar. Itu kan Oke, sahabat. konyol. Saya izin sejenak ibadah ya. Teman-teman dilanjut dulu. Seisa ya. Siap, Gurunda. Ayo pasien selanjutnya silakan. Ini Bang Juma sholat isya ya we. Bang Juma tadi sholat maghrib tadi we. Yang typing. Ini Bang Jumanya sholat isya. Bang Juma sama kami tuh beda 1 jam. Ya, jadi yang dibawa ya. Si ada Sholat organ. isya ya. Iya pada bilang Bang Juma sholat dulu, Bang Juma sholat dulu. Udah maghrib Bang Juma dari tadi. Hanya Kita dalam setengah Al-Quran itu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang 117 Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang yang dia sembah itu, maka kata Allah, sungguh perhitungannya nanti di sisiku. Sungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Jadi kalian menyembah sesuatu yang tidak ada hujah, tidak ada landasan. Kalian menuhankan Yesus dari Bible itu begitu sulit karena tidak ada yang kuat di situ.
Satu-satunya yang kuat itu hanya dogma. Dogma lah yang menguatkan ketahanan Yesus. Jadi jangan mimpi. Dalam Al-Quran Allah katakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku saja. Kalau saya perlu tambahkan saja, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina-dina. Wahai Bani Antokia, kepada Tuhan siapakah engkau beribadah? Kepada Tuhan siapa engkau menyembah? Kepada Tuhan siapa engkau berdoa? Kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka jangan engkau takut pada mereka. Takutlah hanya kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Ayo, Oten takut ke siapa? Takut ke Yesus. Hah? Jadi Bible itu sudah direvisi beberapa kali. Tolong supaya bisa memahami Bible, otaknya direvisi juga. Oten Sinai. Belum ada Oten Bang Andi yang ditanai. Aku sapa dulu tamuku. Selamat malam Yonatan. Nadar. Ash. Aduh, ada Burunda. Iralda. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini Bang Andar ya, saya heran. Ini sudah 2024 ya. Insya Allah masih saja mereka menyandarkan keimanan mereka itu kepada sesuatu yang rapuh. Yakini Yesus Tuhan pada sesuatu yang ringkih. Mencari apa? Yesus saja berdoa. Ya. Ada nggak Bang Nandar di Bible itu kata Yesus, takutlah kamu kepada aku, jangan takut kepada yang lain. Ada nggak kayak gitu? Kalau Yesus takut sama malaikat ada di dalam Lukas. Ya. Dia ketakutan sampai keringatnya bercucuran seperti balok es, seperti titik-titik hujan, rintik-rintik hujan, ada itu. Ini mereka ini harus dikasih surah Al-Baqarah ya. Iya. Tafadhol. Langsung dari ayat yang keberapa? Langsung ayat yang ke-7 Ustaz. Sapa 7. dulu. Innalladzina kafaru. Iya, iya. Insyaallah. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Mereka yang gila itu mereka bilang orang-orang yang menerima itu gila. Naudzubillah min dzalik ya. Izin saya nyapa. Herman Kalero, selamat malam, agama apa? Agama Islam, Bu. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Nggak saya dengar-dengar ini karena ribut sekali saya dengar. Oh ya udah Bang, Marbag ya di bawah ya Bang, mohon maaf ya. Oke. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Di bawah ada ini loh. Ada yang mau nggak? Ah udah pergi dia. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen. Sudah Lanjut Bang Abu. capek dengan data. Apapun itu tidak akan berdampak kepada mereka karena tadi dogma tadi itu udah matahin akal-akal sehat mereka. Emang mereka punya akal ya? Kalau nggak ada akal bahaya. Ayo pasien selanjutnya. Sudah ada Jangan- guru-guru. Wow. Jangan-jangan nanti mereka pakai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal dia lupa nyanyi di situ. Kan suka mereka bersembunyi ya atau cari-cari ini di Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal adanya di situ. Tuhannya manusia. Siapa? Allah. Bukan Allah jadi manusia. Masya Allah, di mana? Di mana ada ayat dalam Bible Allah itu jadi manusia? Ada ya Bang Nantar ya? Ya Ustaz, Tidak ada. tidak ada Tuhan yang jadi manusia itu tidak ada. Ya. Bahkan ada Ada, pernyataan Ustaz. ekstrim Bang. Mereka mengatakan Ada bahwa Ustaz. agama samawi itu satu saja, Islam. Ada perkataan itu. Ada Ustaz. Tuhannya hotel. Memang Islam itu kan begitu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk, patuh, taat. Kemudian wal bara', berlepas minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, itu Islam. Kalau ada Islam ya yang masih mengambil sesuatu di samping Allah dalam beribadah atau berharap sesuatu, maka dia itu musyrik. Bapak butuh kepada makhluk supaya bisa eksis di bumi, itu sudah mensekutukan, sudah bukan monoteisme lagi, benar nggak Akhi Nandar? Itu politeis sudah itu. Naam. Makanya dalam si Eric Chan mengatakan ketika monotheism itu mau diarahkan kepada arti yang lain, monotheism Trinity, dia bilang seperti kita memain bola, itu gawang yang satu ditaruh jauh di sana. Kita yang sini nggak bisa nyetak gol karena terlalu jauh. Itu kata Eric. Nggak bisa. Jadi mau merubah arti monotheism itu mau ditarik seperti apapun nggak bisa. Apalagi monotheism Trinity yang mereka sebut-sebut bisa menjadi apa? Bukan tiga jadi satu, satu jadi tiga itu, tapi satu hakikat.
Di mana ada pengertian seperti itu? Karena kata la ilaha itu menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Ayo tap, jangan lupa tap layar guys, tap layarnya di tap. Kalau tangan kalian pegal pakai kaki, kalau kaki kalian pegal udahlah banting aja. Tap Kata layar. Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Kami pun sama, kami tidak bertanggung jawab atas kalian apa yang kalian sembah. Tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku dan menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal kepada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah ya ahli kitab, ta'al, sini. Ta'alau ila kalimatin. Mari sini. Berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada orang berselisih antara kami dengan kamu. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan. Ayo, jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Masya Allah, Al-Quran begitu eksplisit menjelaskan tentang ketuhanan, keilahian. Beda dengan Bible. Rampas-rampas, ngais-ngais, curi-curi, ngemis-ngemis untuk menuhankan Yesus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah para nabi, begitulah para rasul. Dia mengharapkan keimanan itu ada pada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah datang kepada mereka. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, karena memang perintah Allah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, bukan menjadikan putusan sebagai yang diibadahi. Ini satu konsleting dalam logika ya. Mungkin ada urat yang harus disambung apa apa. Dan semua nabi, semua rasul yang Allah utus hanya menyerukan satu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh kita kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan. Ini agama yang lurus. Agama yang sejalan dengan perkataan Yesus. Bukan Paulus. Jangan mencari sesuatu dari dalam Al-Quran untuk menampar kalian sendiri. Kadang-kadang seperti itu saya lihat. Mengambil ayat Al-Quran tanpa dia pelajari di Bible-nya, ternyata itu untuk menampar mereka. Itulah bentuk dari Allah permalukan kalian di muka bumi ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kau ragu dengan apa yang Allah turunkan ini, maka coba kau buat satu surah.
Tidak mungkin bisa. Jadi jangan kawan-kawan, jangan mengais-ngais. Bikinlah satu pertanyaan yang memang itu muncul karena ketidaktahuan. Bukan membuat pertanyaan untuk mencari atau membuat satu premis bahwasanya Al-Quran ini ada kecacatan di dalamnya atau ada keraguan-keraguan di dalamnya. Lah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Cari dong, cari. Ustadz, banyak yang minta dibawa ngaji, Ustadz. Ya. Itu mau baca Al-Baqarah tadi untuk nampar mereka para ibadu makhluk itu, ibadati makhluk yang menyembah para makhluk. Ar-Rahman Al-Mulk yang mana? Ya Allah. Baik. Insyaallah Al-Mulk ya. Kalau baca Ar-Rahman enggak bisa. Nanti aku nangis. Kafirun, Ustadz, ngaji kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu. Tafadhal, silahkan. Agamamu agama. Ini agamaku. Kita baca Al-Mulk. Padahal ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa Roh Kudus dan Roh kebenaran itu beda. Makanya para nabi itu memiliki roh kebenaran. Roh manusia yang menjadi roh kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membimbing manusia, di mana di sana adalah memberikan dalam roh manusia itu suatu kebenaran-kebenaran ya. Jadi roh kebenaran dan roh kudus berbeda bang. Kalau abang mengatakan itu sama, jelas itu salah karena tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kembali kepada roh kudus. Jadi roh kudus ini kalau menurut saya ini adalah Paulus bang. Dan Bapak di sana adalah Paulus juga. Maka baptislah mereka atas nama Paulus dan Yesus dan Paulus. Baptislah mereka. Ayat berapa itu bang? Anak dan roh kudus. Ini sesuai data bang. Jadi kita tidak asumsi bahwa Bapak di sana tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus, bahwa Yesus mengatakan Bapa itu adalah Allah, adalah yang maha pencipta, maha menguasai, maha segalanya. Tetapi yang diklaim oleh Paulus bahwa Bapa itu adalah Paulus dan Roh Kudus itu Paulus bang. Abang bisa bantah itu bang? Silahkan. Enggak, maksud saya tadi itu di ayat berapa tadi? Kok bisa itu Paulus itu adalah Roh Kudus? Datanya di mana? Oke bang. Kita lanjut Roh Kudus dulu atau Bapak dulu bang? Enggak, tunjukkan dulu datanya bang. Yang tadi abang tadi. Ya, saya mau tunjukkan. Ini kan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita mau tanya tadi kan Bapak siapa, Anak itu adalah Yesus jelas, Roh Kudus ini siapa? Abang kan tidak menjelaskan pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah nama itu siapa? Kalau Bapak itu kan gelar, Anak itu gelar gitu. Nah Roh Kudus mungkin masih tanda tanya. Nah sekarang pertanyaan saya. Pernyataan saya bahwa menurut yang saya kaji bahwa Bapak itu adalah Paulus dan Roh Kudus itu Paulus juga bang, berdasarkan data bang. Berarti itu berdasarkan asumsi Anda kan, bukan datanya memang tertulis di sana Paulus bang.
Enggak, makanya Dan Paulus bilang menyatakan tunjukkan demikian. dulu. Paulus mengatakan bahwa Iya, tunjukkan dia- dulu datanya biar kita cermati dulu kata-katanya itu apa yang dimaksud di sana, betul. oke, Bukan sesuai dengan Oke. apa yang Anda katakan. baik Bang. Kita kaji ya Bang ya. Ini kajian Bang ya, kajian berdasarkan data. Nanti asumsi Abang silahkan Bang, nanti kita jawab. Kita bicara Roh Kudus atau bicara nih? Kita bicara Roh Kudus saja ya. Kalau Ya. Bapak jelas Paulus mengatakan dia Bapak ya. Sebentar Bang. Sebentar saya open cam ya. Oke Bang, kita bahas tentang Roh Kudus ya. Kalau Bapak mungkin udah jelas ya, Paulus mengatakan bahwa dia adalah Bapak sendiri ya. Oke, kita baca Bang. Galatia 3 nomor 13. Nanti abang pikirkan aja. Di sini, ini Galatia adalah pernyataan Paulus yang disimpan dalam surat-surat Paulus. Kita sepakat ya, Galatia 3 ini adalah pernyataan Paulus yang diungkapkan dalam bentuk surat-surat ya. Di sini Paulus mengatakan Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, jelas di sini Paulus mengungkapkan dalam tulisannya kepada jemaat Galatia bahwa dia mengatakan di sini Kristus, Yesus berarti menjadi kutuk dan terkutuk. Itu nggak bisa dibantah. Sepakat Bang ya? Siapa yang mengatakan kutuk dan terkutuk ini Bang? Paulus kan Bang ya? Sepakat Bang? Bentar, Bang Mayor? saya buka dulu ayatnya. Tadi ayat berapa itu? Galatia 3 nomor 13. Jadi sepakat saja karena ini mudah sekali bahasa Indonesia yang sederhana, tidak perlu penafsiran. Yang mengatakan dalam ungkapannya Paulus kepada jemaat Galatia, dia mengatakan bahwa yang Kristus menjadi kutuk dan terkutuk. Oke? Galatia 3. Ini perikopnya Nomor 13. oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Nah, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, coba. Oke, silakan. jadi sepakat ya bahwa yang mengatakan di sini kita tidak perlu ditafsir, nanti penjelasan nggak perlu. Yang kita bertanya, yang jadi masalah ada poin saya adalah di sini yang mengatakan adalah Paulus. Paulus mengatakan kutuk dan terkutuklah kepada Yesus Kristus ya. Nanti penjelasan tidak perlu dijelaskan ini. Saya fokus kepada siapa Paulus. Kemudian kita baca lihat. Banyak di ayat-ayat kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini keluar dari siapa? Dari Paulus. Pasti sepakat. Sehingga Paulus ini diimani dan Yesus pun diimani. Yesus adalah Tuhan ini dari Paulus. Di sini 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Di sini kasihlah karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berkata, yang menyatakan di sini Yesus adalah Tuhan siapa? Paulus, betul? Betul Bang ya? Mudah kok ini. Jadi poinnya di sini adalah siapa yang berani mengatakan Yesus itu kutuk dan terkutuk, itu Paulus pertama. Kedua adalah siapa yang berani menyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Paulus. Oke, kembali fokus kepada Roh Kudus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 3. Ini datanya Bang, kalau Abang minta nih. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya bacakan Bang? Ya, bacakan. Oke. Ingat ya. Bahasa Indonesianya mudah Bang. Mudah sekali dicerna. Coba 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Lihat, meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus.
Tidak ada seorang pun yang boleh dapat berkata kutuk Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke? Jadi tidak ada seorang pun, Bang. Tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus adalah Tuhan, Bang. Selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kuduslah yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus dan Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan ini pengakuan ini Paulus juga, Bang, yang mengatakan. Jadi Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus, Yesus adalah Tuhan. Tidak boleh, Bang, selain selain oleh Roh Kudus, Bang. Hanya oleh Roh Kuduslah yang boleh mengatakan demikian. Maka wajar saya teman-teman Kristen sampai sekarang mendominasi ajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi jawabannya benar bahwa sesuai data yang saya sampaikan, lampiran-lampiran tadi dari awal, bahwa yang mengatakan terkutuk adalah Paulus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan juga Paulus. Nah, ternyata dikuatkan di 1 Korintus 12:3. Di sini Paulus mengatakan hanya Roh Kuduslah yang boleh mengatakan demikian, bukan orang. Demikian, Bang Handi, maaf kalau saya salah kata. Dilanjut yang lain. Coba, bentar, Bang. Ya Allah. Kenapa nggak dibacakan dari ayat 1-nya dulu? Karena ini uji kehadiran Roh Kudus. Dibacain aja, Bang, dari 1 nggak apa-apa. Ikuti aja. Ya, oke. Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di ayat 2-nya kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Ini belum mengenal Allah. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Baru ayat 3-nya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, lanjut, Bang Andi. Saya mute, ada di mute. Lanjut, Bang Andi. Ya, jadi gini loh, Pak Mayor. Ini sepertinya Paulus ini memang maaf ya, piawai sekali bermain kata-kata. Ini kan surat, Bang. Izin dulu ya, ini kan surat. Paulus yang nulis, tidak ada yang mengintervensi Paulus menulis surat, kan gitu. Ya. Di Galatia 3:13 jelas di situ terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, kan gitu. Yesus kan kita tahu tergantung di tiang salib. Tapi di 1 Korintus 12 nomor 3 tadi hanya ada yang boleh atau siapa yang boleh mengatakan Yesus terkutuk, Yesus adalah Tuhan, hanya Roh Kudus. Tapi Paulus juga boleh mengatakan Yesus terkutuk, kan begitu. Nah, ini semacam kepiawaiannya menulis Anda selalu percaya. Nah, sekarang beban pembuktian ada sama Anda sebagai seorang Kristen yang cenderung mengikuti Paulus. Apakah benar Roh Kudus itu dan Paulus ini bersatu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu terkutuk? Beban pembuktian sama Anda, silakan. Coba yang mungkin yang ini mencerdaskan, coba jelaskan dulu, mencerdaskan. Kalau tentang Paulus ini banyak memang datanya yang harus digali. Ribet. Dulu aku mau ini dulu, ada sibuk dulu. Mungkin aku boleh nambahin sedikit nggak? Oh, madam, gimana ya? Nah, waduh, mencerdaskan mana pergi nih? Waduh, kok ada Kang Handi takut? Jangan takut lah, saya ini baik-baik aja kok. Santai aja. Nggak, sebenarnya gini Pak Major. Sebenarnya narasumber awal ya di saat Yesus sebelum ada di dalam kandungan Bunda Maria, Gabriel kan datang. Dan di dalam kitab Anda juga ditulis, kamu akan
memiliki seorang anak laki-laki, seorang anak tanpa dia bilang Roh Kudus ataukah itu Tuhan menjadi manusia, harusnya kan seperti saya bilang narasumber pertama yang harus diberikan message yang penting adalah Bunda Maria karena dia yang menghamilin, dia yang hamil. Ya, bukan menghamili, maksudnya dia yang hamil gitu. Jadi dari situ aja kan, dari situ baru berkembang gitu loh. Makanya nah, kembali lagi kepada, maaf ya Pak, kalau Bapak mungkin tidak setuju, nggak apa-apa sih. Nah, dari situ kita berkata bahwa, Bapak bayangkan, siapa sih yang memuliakan Yesus sebenarnya? Kalau di Bapak kan dia digantung. Ya, maaf di setengah telanjangin. Kalau di kami kan dia diselamatkan Tuhan, karena memang Allah itu maha pengasih Pak. Tidak mungkin seseorang yang dia sayangin, dia cintai, dia biarkan itu disakiti, nggak mungkin dong Pak. Sementara ada nabi yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan tidak izinkan dia mati. Dia tidak akan mungkin ada manusia yang bisa mati kalau Tuhan tidak mengizinkan nyawanya itu emang waktunya mati. Kita pun atau saya pun kalau saya ditabrak, kalau Allah bilang atau Sang Pencipta bilang kamu tidak mati, kamu tidak boleh mati, saya nggak akan mati. Karena hak yang bisa mencabut nyawa manusia itu hanya Sang Pencipta. Kayak gitu loh. Jadi ya Bapak tadi sudah mendengar dari teman-teman muslim kami, dan jangan katakan Islam itu penghujat karena kami sangat mencintai Yesus. Sebagai nabi yang datang di zaman itu untuk menyelamatkan kaum Bani Israel yang notabene tertulis di dalam kitab Bapa, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel, dan itu hanya tertuju kepada kaum Bani Israel. Itu kenapa kami tidak mencari yang mana Injil itu yang asli, karena hari ini yang diperintahkan Allah untuk kami ikuti syariat dan segala macamnya hanya Al-Quran, karena Injil hanya valid untuk Bani Israel dan itu sudah lewat Pak. Terima kasih. Masya Allah, siap. Injil yang Anda maksud yang mana nih, Madam? Iya, bentar, kembali ke topik deh. Iya, bentar supaya enak kita teredukasi ya. Jadi tidak kesana kemari, biar fokus. Bang Dewa, saudaraku, assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut, Kang Handi, lanjut. Pak Major ke topik ya, biar tidak kemana-mana. Ya. Tapi saya juga biar Pak Majornya fokus. Kalau terlalu kemana-mana kan saya kasihan juga sama Pak Major gitu kan, nanti kesana kemari datanya susah dicari. Silakan Bang Handi, saudaraku, silakan. Wah, mental Bang Handi ya. Atau Bang Dewa ingin menanggapi, saudara? Ada ini Bang Handi ada masuk lagi, kepental dia. Ya, Dewa nunggu tanggapan dari Bang Major aja. Bang Major, enggak, pengen ngedenger saja. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, Bang Major. Ya. Derajat seseorang itu adalah agamanya, dan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Nah sekarang Bang Major sudah sedikit banyak mengetahui isi di dalam Bible itu, betapa banyak intrik-intrik yang ada di dalam Bible. Ya. Apakah Bang Major tidak tertarik dengan untuk belajar Islam, Bang Major? Ya, kalau untuk belajar Islam saya belajar. Tapi ya sekarang pertanyaannya, apakah memang dengan belajar Islam itu dengan satu aliran dengan yang saya imani, Tuhan yang saya ikuti, itu aja. Belajar Islam satu aliran. Apa ini maksudnya, gimana ini arahnya, poinnya nggak dapet ini, Dewa. Awas lu ketawa ya, lu ketawa gue pelintir, awas lu ketawa. Awas. Gini, Anda itu aliran dari agama Samawi nggak? Iya. Oh ya udah. Anda menuhankan siapa? Allah lah. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, semua nabi itu mengajarkan satu ajaran, satu Tuhan, hanya syariat berbeda. Enggak, karena mengajarkan satu Tuhannya, apa memang esensinya yang sama? Ya sekarang gini Bang Major, kita bicara belak-belakan ya, tidak usah, kita harus jujur ya.
Karena seperti saya bilang, dalam hal ini nggak ada yang kita perebutkan kecuali kebenaran, ya. Ya. Setelah itu Bang Major kan bebas mau memilih apa, karena di Islam tidak ada yang namanya paksaan. Tapi kalau abang boleh jujur dengan diri sendiri atau dengan hati, karena ini ngomongin tentang Tuhan ya. Abang lihat ya, kalau abang bilang abang adalah pengikut Kristus, saya mau tanya, aktivitas Yesus selama hidup yang mana yang abang ikutin sampai hari ini? Karena jujur, orang yang sunat, puasa, tidak makan babi, sebelum menyembah Bapaknya, dia itu sembahyang bermalam-malam. Menurut Anda, Tuhan yang Anda anggap Tuhan, Yesus itu Anda anggap Tuhan ya, dia sembahyang terhadap Bapaknya bermalam-malam. Jadi Tuhan menyembah Tuhan gitu, bermalam-malaman. Coba Anda berpikirnya secara logika gitu loh. Itu satu ya. Kalau Anda, menurut Anda itu masih juga belum meyakinkan Anda, ya itu urusan Anda lah ya. Kita hanya mengungkapkan suatu fakta yang tidak mungkin manusia percaya ya sebenarnya ya. Tapi ya itu urusan Anda ya. Yang kedua, waktu Yesus dicucuk perutnya sebelum dia digantung, dia, "Hai Nabi," dibilang, "Hai Nabi." Ya. Dan Bapak tahu bahwa Gabriel atau Jibril yang disuruh Tuhannya untuk bertemu Bunda Maria tidak pernah menyebutkan apa-apa tentang anak laki-lakinya kecuali dia adalah seorang nabi. Bahkan Yesus sendiri berbicara dari mulutnya. Jadi Bapak harus mendengarkan, kalau Bapak Tuhan kan Yesus, Bapak harus mendengarkan apa kata Yesus, bukan apa kata orang lain gitu loh Pak. Nah itu yang harus Bapak, pegangan Bapak itu harus kuat gitu. Kalau memang Bapak menuhankan Yesus, harusnya ada kata-kata yang clear dari mulut Yesus bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, atau aku adalah reinkarnasi Tuhan yang datang ke dunia. Itu harus dari mulut dia, bukan dari Paulus. Terima kasih. Ini ceritanya Bu Madam ini mau mengajari Tuhan, apa yang mau diinginkan, mau seperti itu yang dikatakan Tuhan. Gitu. Ya sekarang saya kasih tahu sama kamu Major, kalian aja sama Kristen, pengertian kalian terhadap Tuhan beda-beda. Menurut kamu itu Tuhan akan melakukan secara propose begitu, bahwa Tuhan membuat manusia itu akan bingung dengan pesannya. Iya, maksudnya bedanya di mana? Loh, kamu kan tahu ada awareness, ada Tritunggal, ada Katolik, ada Protestan. Ya, kan enggak Ibu, orang itu kalau itu orang itu Advent yang berbeda notabene klan. Banyak sekali Pak, ada yang itu kalau apa beda gini loh Bu Madam, apa bedanya dengan iman Ibu? Ibu juga mengimani Yesus itulah, yaitu Isa. Kenapa Anda tidak mengaku Kristen? Itu aja. Loh, pertanyaannya kapan Yesus berkata dia itu Kristen? Tadi aja Ibu udah mengakui bahwa Ibu itu sangat mengimani tadi Isa itu ya di Yesus. Ya tapi kalau Bapak mau berpikir secara logika, Yesus itu puasa, sunat, dan tidak makan babi. Itu yang kami lakukan, itu yang kami lanjutkan. Apakah Anda melakukan itu? Tidak sama sekali. Nah, di mana Anda mengikuti Isa? Lah, kamu tidak mau jujur kalau kami puasa, tidak makan babi dan sunat. Siapa yang Anda berpuasa kepada siapa? Mayor, dengerin dulu ya. Ajaran para nabi itu menuhankan satu, gitu ya. Tidak ada para nabi itu Kristen. Agama Bro Mayor ini itu tidak selaras dengan ajaran Yesua Mesia. Ajaran atau Tuhan Pak Mayor, dengerin dulu Bang, saya belum selesai ya. Jadi Tuhannya Pak Mayor ini adalah dipopulerkan seorang tokoh yang bernama Paulus yang begitu tebal suratnya di Bible Anda. Datanya banyak sekali, hanya Paulus dan menjual Roh Kudus mengatakan Yesus itu Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri kehidupan sehari-hari tidak ada pembuktian apa yang dia lakukan dia adalah Tuhan. Justru dia bertuhan menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, artinya Anda selaras pemikiran Paulus sebagaimana tertulis di beberapa data surat Paulus. Contoh misalnya di Roma 14:9. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya Paulus. Mati, hidup, menjadi Tuhan. Di KPR 23
2, kalau nggak salah itu Tuhan atau Bapa membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat. Diperkuat dengan konsili. Dan Anda imani sekarang. Jadi Tuhan Anda itu, Bro Mayor, berbeda dengan Tuhannya para nabi. 1. Yang kedua, yang Anda tuhankan itu bertuhan. Coba dipikirkan baik-baik, silakan. Gini Bang Andi, bolak-balik. Kadang gini loh, kadang saya bosan dengan jawaban saya sendiri. Anda tetap masih bertanyakan Yesus itu sebagai manusia kenapa jadi Tuhan. Sebenarnya itu tidak usah, harus berkembang apa yang kita diskusikan. Sekarang gini, di saat Anda menanyakan tentang berkata tentang Paulus, bahwa Paulus lah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda salah. Jauh sebelum Anda seorang Islam, jauh sebelum agama Anda datang, Paulus sudah bersahadat. Dan dia sudah ke tanah Arab. Di mana syahadatnya Paulus? Dia udah mengatakan syahadat dia tuh jauh sebelum datangnya Islam. Mana lebih dulu? Di mana dulu? Enggak, saya tanya dulu. Mana lebih dulu Paulus daripada kedatangan agama Islam? Oke, saya jawab. Baik. Lebih duluan Islam ajarannya dari Paulus. Saya jawab ya. Semua para nabi dan rasul itu muslim. Semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berserah diri kepada Tuhan. Paulus nggak pernah berserah diri kepada Tuhan. Bahkan Paulus ini, dengarkan dulu. Sedangkan Paulus ini ya menganiaya Yesus, membunuh murid-murid, di penjara, mantan nabi gitu. Dengerin dulu gitu loh ya. Jadi Anda baca datanya deh. Ya, di mana pertama kali orang disebut Kristen? Di Antioquia pertama kali lah orang disebut Kristen. Siapa orang yang ada di sana? Ya Paulus dan kawan-kawan. Siapa yang pertama kali mempopulerkan bahwa murid-murid disebut Kristen? Menurut Anda siapa? Kalau bukan Paulus, siapa? Siapa? Paulus. Jadi Anda Kristen itu dari ucapan Paulus. Dan Paulus membuat Tuhan. Siapa ya Tuhan itu yang dibuat Paulus? Yesus. Siapa Yesus ini? Yesus bertuhan. Saya pengen nanya kepada Anda pakai akal sehat. Apakah Yesus di muka bumi, waktu dia ada di muka bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Yesus ini, silakan. Tunggu dulu, ini dulu, jangan dulu kau bertanya. Ini saya jelaskan dulu tentang Paulus. Kalau tadi yang kau tanya, di mana Paulus sudah bersahadat jauh sebelum kedatangan Islam, dia sudah melakukan bersahadat. Kalau begitu mana sahadatnya Paulus? Di mana? Oke, saya baca. Buka 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, coba baca. Dan Paulus sebelum datangnya Islam, Paulus itu udah ke tanah Arab, menginjakan kaki di tanah Arab. Coba baca. Saya bacakan ya. 1 Korintus tentang hal makan dan tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bagaimana? Allah yang Esa itu siapa? Allah yang Esa itu siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud Paulus ini, karena dia tidak pernah menyebut Allahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah itu siapa? Sekarang Anda tanya, apakah Musa pernah menyebut Allahnya itu Allah Subhanahu wa taala? Allah itu siapa? Anda tadi mengatakan para nabi itu agamanya Islam. Iya, Allah itu siapa? Allah itu ilahi, Elohim. Ya, mana kata Allah di Bible enggak ada toh? Enggak ada. Apa? Enggak ada Allah di Bible enggak ada. Iya. Allah apa? Enggak ada kata Allah di Bible enggak ada. Tidak. Yang berbahasa Indonesia. Yang ada di Bible itu Theos. Theos kok itu. Bahasa apa itu? Enggak ada. Di original text Bible enggak ada Allah kok, enggak ada. Jadi terus Allah itu siapa? Allah itu Elohim. Dari mana sambungannya? Dari mana sambungannya ke Elohim? Ya? Tulisan Paulus itu Yunani loh. Pada iman Anda tidak ada sambungannya tentang Taurat. Bro, dari mana tentang Taurat gitu loh. Mayor, tulisan Paulus itu Yunani, bukan Ibrani. Yunani. Iya, Yunani. Lihat original teksnya coba, ada nggak kata Allah di situ? Dari mana? Sekarang kita yang saya baca ini bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Iya, tapi ini Indonesia ini berasal dari mana? Kitab Anda dengan kitab kami, karena kita apa? Tuhan yang kami imani Maha tahu.
Kita pandai tidak bisa. Itu bedanya. Mayor gantian. 1 Korintus 8:4 ini Yunani atau Ibrani? Enggak, yang saya baca tadi bahasa apa? Tadi bahasa apa? Iya, itu terjemahan. Jadi? Nah, dari mana kata Allah ini diperoleh di original text? Dari mana? Ya, Kalau ini bukan dari terjemahan bahasa Indonesia. Iya, dari mana akarnya? Akar katanya di mana? Akar kata apa? Kata Allah ini di mana ngambilnya? Pura-pura. Kalau yang namanya Elohim itu tertulis di dalam Enggak kitab ada Elohim Ibrani. di 1 Korintus. Enggak ada Elohim di 1 Korintus. Ya, Enggak bukan ada. yang berbahasa Ibrani. Enggak ada Ibrani di 1 Korintus. Bukan yang berbahasa, buka Injil berbahasa Ibrani. Enggak ada Ibrani yang jilid Yunani. Buka aja. Enggak, bukan yang berbahasa Ibrani. 1 Korintus ini, dengerin dulu bro ya. Korintus ini berbahasa Yunani atau Ibrani? Iya, saya tahu Injil itu dulu ditulis dengan berbahasa Yunani. Karena kenapa? Karena bahasa Yunani di sana lebih. Yunani di situ, di 1 Korintus apa tulisannya di sana? Apa ya? Bahasa aslinya apa itu? Kok ada kata Allah, dari mana ngambilnya? Bahasa Indonesia, ngerti nggak sih ini kawan ini? Allah itu Aslinya karena itu ini Yunani diterjemahkan itu dalam loh. bahasa Indonesia. Sebentar Andi. Kenapa jadi bingung begini kamu bro? Major, kamu boleh translate bahasa Batak, bahasa Jawa, tapi nama Tuhanmu tidak bisa kau translate dari Elohim jadi Allah. Makanya Anda jangan bilang Anda itu Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi. Ada Bible di Karena Tuhan para nabi tidak pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Madam, dulu. izin, Tidak ada Bible di dunia ini. Cukup. Tuhannya itu Allah. Madam ya, Bang Handi dulu, saudariku ya. Gini aja deh Mayor. Gini aja deh Mayor. Kita sederhanakan ya, supaya sedikit pakai akal kita. Ada nggak Tuhan para nabi itu menuhankan Yesus? Siapa? Coba sebutkan satu nama yang menuhankan Yesus. Yesus itu kan firman yang menjadi daging. Coba saya ulang dulu ya. Sederhana loh. Saya nggak minta, saya nggak minta Anda menerangkan siapa Yesus. Saya minta kepada Anda tunjuk satu nabi yang menuhankan Yesus. Kalau yang nama firman sudah bersama Allah, siapa Allah? Siapa Elohim? Kok jadi begini bahasa Indonesia Anda? Kok jadi begini? Kenapa? Saya sederhana loh ya. Firman itu adalah Allah dan firman Saya itu nggak bersama nanya dengan Allah. itu. Atau gini deh, saya permudah lagi. Apakah ada para nabi yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak? Kan firmannya bersama Allah, berarti dari semulanya firman itu bersama Allah. Coba host, coba diulang pertanyaan saya. Ada nggak para nabi yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak ada? Yesus kan nama kemanusiaannya. Pak Major, pilih A, pilih B. Kenapa? A ada, B tidak ada. Ada. Siapa? Semua para nabi. Menuhankan siapa? Menuhankan Elohim yang ada dalam diri Yesus Kristus. Saya nggak itu bertanya Elohim, saya ulang. Ada nggak para nabi itu yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak ada? Ada. Aduh. Tunjuk datanya. Satu Jangan nabi Anda paksa saya untuk memahami apa yang Anda pahami dengan Tuhan Anda. Tunjuk, bro, tunjuk datanya. Siapa nabi yang menuhankan Yesus? Semua nabi. Mana datanya menuhankan Yesus? Semua yang namanya sudah mengimani pada Elohim yang disembah para nabi. Saya nanya Elohim, saya nanya Elohim Yesus. yang berfirman kepada Maria. Kayaknya yang bahasa Indonesia nggak nyambung nih, Mas. dalam Maria. Coba, kayaknya bahasa Indonesia nggak nyambung nih. Gimana nih? Sederhana lo ya. Ada nggak nabi yang menuhankan Yesus? Lu bilang ada. Datanya mana? Lu lari ke Elohim. Elohim Yesus beda loh itu. Yesus itu loh anaknya Maria yang saya maksud. Ada nggak nabi yang menuhankan anak Maria? Ada atau tidak? Kok bahasa Indonesia nggak nyambung ya? Begini Pak Major ya, kalau Anda menyebutkan ada, Anda harus bertanggung jawab, tunjukkan datanya, kan enak gitu. Begitu Pak Major. Dan ketika Anda belum bisa jujur kepada orang lain, minimal jujur kepada diri Anda sendiri, saudaraku Pak Major. Silakan Major dijawab. Iya, disederhanakan aja coy. Atau bilang nggak ada tapi kami imani, udah selesai, bener nggak sih? Ya kalau boleh lu diam aja gini loh ya. Ya begini loh, Yesus ini adalah Tuhan baru
yang nongol setelah di Antioquia. Kemudian dibuatkan surat oleh Paulus, ya, diproklamirkan dengan hasil konsili menjadi kesimpulan Yesus Tuhan. Jadi tidak ada para nabi yang menuhankan Yesus. Itu loh jawaban sederhananya. Jujur aja bro, jujur saja. Jujur saja. Ya buktinya Bang Andi selama dia hidup murid-muridnya juga nggak pernah panggil dia Tuhan, malah panggil dia guru. Jadi nggak ada itu para nabi menuhankan Yesus. Ibunya sendiri nih, ibunya nih yang mengandung merawat dia tidak pernah menyembah anaknya. Bunda Maria itu tidak pernah menuhankan anaknya. Karena anaknya ini seorang yang soleh, berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus selama hidup di dunia dia bertuhan. Nggak mungkinlah Maria menuhankan anaknya, anaknya sendiri bertuhan. Karena Bunda Maria ini wanita yang soleha, yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus, bukan mengandung Tuhan. Jadi terus terang saja, Bro Mayor ini menuhankan Yesus karena Yesus ini memang dipopulerkan oleh Paulus adalah Tuhan bersama Roh Kudus. Sebagaimana tertera tadi di 1 Korintus 12 nomor 3, Roma 14:9, Kisah 2:32. Dan seterusnya, selesai. Jadi kita jangan berdebat soal begini. Karena kami muslim, itu bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami nggak boleh menertawakan sembahan Anda. Kita hidup berdampingan, tapi Anda harus jujur. Itu. Yang kedua adalah, ya kita juga himbau kepada penerjemah. Terjemahlah dengan jujur, supaya mayor nggak menjadi korban. Karena di original teks yang Anda maksud tadi itu, yang Anda bawa, tidak ada akar kata Allah di situ, Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan bukan nama, Allah itu nama. Inilah yang membuat Anda jadi bingung. Korban terjemahan. Belajar lagi coy. Lanjut yang lain. Pak, ya, kita kedatangan tamu, silahkan, di mana saudaraku dia ini Pak adalah Dewa. seorang ketua organisasi Islam yang bernama Anissa di kota Manado. Namanya Woi ini. Dia seorang Kristen, mengaku ketua. Percaya nggak Bang Handi kira-kira? Dia punya organisasi Islam namanya Anissa. Anissa, dan dia ketuanya. Kira-kira percaya nggak? Ada yang percaya? Sepertinya saya harus ngopi dulu 5 botol baru percaya. Wah, itu dong Bang Handi. Masih. Hah? Jadi begini caranya ya, tipu-tipunya luar biasa ini orang ini. Laskar Api semua bergerak ya kan. Ketika Laskar Api bergerak, nggak ada Mas Dewa di sini organisasi namanya Anissa. Lu organisasi apa? Ibu-ibu Anissa. Kayaknya ini mantan pedagang daster ini orang ini. Kayaknya ini terima pasang juga dia. Udah pakai daster, terima pasang juga ini. Aduh ya Allah ya Ruby. Tapi Bang Dewa dia oten. Bang Dewa dia oten. Dia oten. Oh, Aku katanya iya. ketua organisasi yang bernama Anissa. Ini luar biasa ini ya. Cara nipunya seperti ini. Aduh, ya Ini Allah, diajarkan ini kan diajarkan oleh Paulus kan. Jadi dia menyamar-nyamar itu sudah. Gue curiga kalau ahlinya. organisasi ini disahkan oleh Menkumham ini, nggak benar ini. Kayaknya sih bisa jadi ini. Coba wawancara dulu, Pak. Ketuanya siapa? Coba Bang Andi. Ini ya organisasinya namanya Anissa, Bang Andi. Coba. Anissa. Benar, woi. Hah? Benar, woi. Enggak benar. Benar. Cuma saya mempermainkan Bang Dewa saja itu. Makanya woi begini woi. Kalau mau bohong, latihan yang bener woi, ya. Kalau mau bohong latihan yang bener. Lu minta maaf itu, ya. Nggak, soalnya nama Anissa itu untuk grup orang penyanyi Nasir. Nasir itu ibu-ibu, Anissa namanya boleh. Lain kali gitu ya, woi. Kalau mau bohong sama umat muslim, Oke, siap, Bang. latihan Siap, dulu Bang. yang bener. Ya, Oke, jangan siap, seperti Bang, itu. abangku. Oke. Cara Belajar sama membesarkan Belajar sama Mas Aha.
Jadi luar biasa bohongnya ya ini ya. Tapi Aduh. kan Astagfirullahaladzim. sempat gugup juga kan. Nggak ada gugup, nggak ada woi. Malah gua tunggu pada saat ente ngancam gua mau bunuh gua woi. Mau bunuh gua woi. Gua tunggu itu. Gua tunggu. Iya, gua tunggu. Terus ngomong-ngomong, woi, ini pendapat kamu tentang pertanyaan Bang Andi kepada Major gini, apa pendapat? Nggak, ini Anissa aja, Anissa. Ini kita tertarik Anissa ini. Tertarik Anissa ini. Ya beresin dulu ini. Apa itu? Iya. Beresin dulu. Apa itu Anissa? Kemarin dia mengatakan iya Bang Andi ya. Nah terus pada saat di Komal dia mengatakan itu gerakan bawah tanah katanya. Buset. Gerakan bawah tanah. Sekarang dia mengatakan lagi itu bohong katanya. Ini yang benar yang mana ini? Gerakan bawah tanah. Berarti dia cacing kalau begitu. Cacing ini orang. Benar nggak? Jangan sampai dibilang ODGJ lu, woi. Udah ODGJ, madam. Udah ODGJ ini orang. Iya. Saya hanya kerjain sama Bang Dewa saja. Oh enggak, kalau ngerjain bukan begitu caranya. Sampai ente berani mengatakan di Komal, kalau misalkan gerakan Anissa itu, organisasi Anissa itu adalah gerakan bawah tanah. Apa dikatakan itu bohong? Kalau misalkan dibicarakan secara publik, kan tidak bohong. Dia mengirim katanya 3 orang pilihan ke Dewa, mau bunuh Dewa. Ya kan? Dewa tunggu. Jam 11, Dewa tunggu. Saya sudah jujur, itu kan hanya kebohongan saja. Oh, berarti yang kemarin-kemarin bohong ya? Ya, pantesan orang-orang Laskar Api dikerahkan satu Manado untuk mencari gerakan bawah tanah ini. Ternyata enggak ada katanya. Iya, ternyata dia hanyalah seekor cacing, Bang Andi. Cacing. Kalau nggak salah, gerakan bawah tanah itu curut. Bener. Iya. Jadi kalau lain kali kalau mau bohong latihan yang bener ya, Wo ya. Setahu aku, Latihan yang bener. setahu aku curut itu bau loh. Emang bau dia, Madam? Emang bau kan kali sunat. Bau. Oh iya bener ya. Gue bingung ya kadang Bang Andi ya. Orang kayak gini kalau ngebohong sekolahnya di mana ya? Kayaknya ada sekolahnya kali ya. Dia gurunya masa itu ada gurunya tuh. Oh, pantesan divisi 1 divisi Waduh, 2. masa Hain yang kemarin itu kan yang Masa ini habis pemilu nanti Februari beberapa bulan Yesus turun. oh, ikut nyoblos dia, ikut nyoblos. Enggak. Tahun berapa masa? Tahun berapa masa? 2030, Bang. 2030. Yesus turun. Oh, apa namanya tuh yang ngaku nabi itu? Kawannya. Luga. Maha, kamu ini mau ke surga, ikut si Luga. Kenapa, Madam? Ikut si Luga. Dia sering naik turun dia, kayak tes selup dia naik lagi turun lagi katanya. Enggak, Madam. Enggak. Aku nggak mau ke surga. Soalnya kalau ke surga tuh harus mati dulu. Aku masih mau hidup gitu di sini gitu. Enggak lah, Luga dia bisa naik turun loh. Ya udah. Yang terlalu halu kembali ke topik tadi itu. Gimana Yor? Sama Woi mau dibantu gitu? Iya, siap. Apa yang dibahas? Ya, Pak yang kasih Woi lah dibahas, yang curut lah dibahas. Halah. Itu iklan. Itu intermezzo. Iklan. Ini Bang Alas Sepid Muslim atau Kristen Bang Alas Sepid? Bang Alas, monitor. Muslim bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu intermezzo Yor. Tugas kamu ini mana para nabi itu menuhankan Yesus? Setiap para nabi menyebut Tuhannya itu adalah Elohim, itu menuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan. Mana datanya nabi itu menuhankan Yesus? Kan sudah dibilang jauh sebelum Abraham lahir Yesus itu sudah ada. Oke, gimana lebih tua Yesus dari roh itu? Oke, diam. Mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Abraham. Loh, karena sebelum Abraham ada Yesus sudah ada. Karena keilahian dia itu, karena firman itu sudah melekat pada ilahi itu. Jadi itu ilahi itu kan sudahlah jauh lebih dulu ada. Berarti lebih senior Yesus dong daripada Abraham.
Enggak, aku Yesus bingung itu loh. Yesus itu kedagingan duniawi loh. Tapi yang ada dalam keilahian dalam diri Yesus Kristus ya ilahi Elohim itu. Enggak, Roh Major Tuhan sebentar. itu. Major sebentar, aku bingung loh. Kamu itu hidup zaman sekarang, kau kayak juru bicaranya Tuhan loh. Kalau kamu mau ngasih jawaban harus pakai data. Kalau nggak ada data, lu apa ya? Kayak lebih gimana ya ngomongnya? Lu kayak juru bicara Tuhan gitu loh. Kayak seakan-akan kamu meyakinkan, oh begini-begini, tapi nggak ada buktinya. Kalau sebuah Tadi saya kasih data tadi, Anda menghindar dari data 1 Korintus 8:4. sebuah informasi tanpa data-data yang akurat namanya hoax. Ya udah, kalau ada padahal itu udah balik dibahas itu Balik ke tentang ayat topik. itu. Mayor, dengerin. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu nama kedagingan gini Andi. Oke. Saya kasih dulu, saya kasih lagi analogi. Apa bedanya? Sebenarnya udah bolak-balik capek loh sebenarnya saya penjelasan saya loh. Di. Dengerin. Apa bedanya dan persamaannya Yesus dengan Elohim? Yesus itu manusia. Elohim? Yang punya daging. Elohim itu roh. Itulah ilahi itu. Berarti beda. Jadi seperti ini. Bentar. Makanya kasih saya kesempatan ngomong. Ya silakan. Gini, ini kan Handi. Kamu punya roh Handi? Saya bukan Tuhan. Tar dulu ya. Kan itulah kalian. Makanya kalian itu selalu kalian mau menyerang kekristenan tapi Anda tidak mau dikasih paham. Enggak menyerang ini loh. Anda ini menerangkan Tuhan, kenapa ambil contoh ke saya? Jadi oke, aku Saya sendiri bukan lah. Tuhan. Enggak, aku sendiri dulu. Oke, Iya. Contoh ke dirimu aja deh, contoh ke dirimu. Ya udah. Ini aku Major. Ini saya punya daging. Saya punya perkataan. Saya punya roh. Gitu. Oke, baik. Tapi Oke, baik. Cukup dulu sampai situ. Ya. Yang mana Elohim dalam dirimu? Yang mana roh dalam dirimu? Yang mana Yesus dalam dirimu? Yang mana? Ya Elohim itu roh itu. Oke, Elohim Roh dalam roh. diri Yesus Kristus. Oke, roh itu Elohim rohmu. Yesus yang mana dalam dirimu? Daging kedagingannya, kemanusiaannya. Oke, baik. Jadi rohnya Yesus itu Elohim, badannya adalah manusia, betul? Ya. Yesus itu. Baik. Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Ya. Yang mana yang disebut Yesus? Jasmaninya saja kah? Rohaninya nggak termasuk? Aduh Andi. Di saat pribadi saya terpisah, roh saya dan kedagingan saya terpisah. Apa saya mau? Aduh. Terpisah. Kan harus roh saya ada dalam diri saya, makanya saya ada hidup ini bisa hidup. Baik. Apakah jasmanimu dan rohanimu itu anaknya ibumu? Apakah jasmanimu dan rohanimu itu termasuk anaknya ibumu? Rohani. Iya. Rohmu itu dan jasmanimu itu. Kalau saya kan manusia, roh saya punya Tuhan lah. Kedagingan saya dari orang tua saya. Oke. Apakah roh di dalam diri Yesus itu yang menciptakan manusia? Ya. Jadi roh di dalam jadi sebelum dengerin. Jadi sebelum menjadi Yesus namanya Elohim, betul? Ya. Oke, baik. Jadi Elohim ini adalah cikal bakal yang menjadi daging Yesus, betul? Perkataannya. Perkataan siapa? Firman Yesus itu firmannya Tuhan yang menjadi daging, menjadi manusia. Oke, coba Anda terangkan prosesnya bagaimana Yesus menjadi daging. Prosesnya seperti apa? Tuhan berfirman, disematkan di rahim Maria, menjadi Siapa itu daging, yang berfirman? secara daging. Elohim. Oke. Firman keluar apa? Jadi daging, jadi manusia. Iya itu loh, manusia. Tuhan berfirman. Yang keluar ini adalah firman. Apakah itu sudah Yesus apa belum? Orang malaikat langsung yang memberikan namanya langsung melalui dengerin pesan dulu. dari Tuhan. Namanya Sederhana Yesus. ini. Mayor, bro. Elohim berfirman. Waktu Elohim berfirman, apakah sudah ada Yesus? Kedagingannya belum ada lah. Kedagingannya kan diproses dalam rahim Maria. Kedagingannya. Oke. Elohim berfirman. Apakah firman itu nanti yang menjadi Yesus atau Elohimnya yang menjadi Yesus?
Firmannya, perkataan sama seperti ini dibahas di saat Elohim menciptakan dunia, matahari, jadi ya jadilah matahari. Baik, paham. Tapi tidak pernah matahari mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik. Sejak kapan Bapak ada di dalam diri Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan? Iya. Kan sudah Tuhan sendiri yang bersaksi. Inilah anakku yang kukasihi. Kejadian 3 ayat 16. Inilah anakku yang kusaksi kepadanya aku berkenan. Dengerin dulu. Sejak kapan pencipta Elohim ini masuk ke dalam diri Yesus? Sejak kapan masuk dalam diri Yesus? Iya, sejak kapan? Semenjak Yesus itu ada. Apakah waktu di dalam kandungan itu sudah ada Bapak dan Yesus menyatu dalam diri Yesus? Belum ada rohnya di sana. Belum. Tapi setelah Yesus terlahir ada rohnya, ya dia. Nah, gitu. Oke, jadi Bunda Maria mengandung mayat. Kok mayat? Tidak ada rohnya. Kan masih janin dia di dalam kandungan. Waktu umur 9 bulan? Nah? Waktu umur 9 bulan? Dalam kandungan? Makanya di saat Yesus lahir kan disembah. Saya belum orang-orang. Diam dulu, belum lahir ini. Bunda Maria hamil besar. Sudah berbentuk manusia seutuhnya. Bayi di dalam rahim ini sudah ada roh atau belum? Belum. Belum. Jadi Bunda Maria mengandung mayat. Mengandung mayat? Kan nggak ada rohnya. Hah? Kan nggak ada rohnya Yesus itu. Oh, orang hamil itu, Dek, kalau perempuan hamil, walaupun dia belum keluar, dia bergoyang-goyang itu dalam perut. Jadi kamu bilang berarti bergoyang-goyang, berarti itu udah di situ rohnya. Iya, masa mengandung mayat. Dari mana Anda tahu di situ udah ada rohnya? Buktinya dia hidup gerak-gerak. Kamu udah pernah sekolah ya, Dek ya? Allah. Enggak, saya nggak pernah sekolah, saya cuma lulus TK. Jadi kau nggak tahu kalau kau belum pernah nikah, ya? Nggak kau lihat kakakmu lagi hamil, perutnya itu bergoyang-goyang bayinya di dalam. Menurut kamu dia mati atau hidup? Iya, dia hidup karena itu proses organ tubuhnya itu jalan. Yang menghidupkan bayi itu dalam rahim Maria itu apa? Ada rohnya atau nggak ada rohnya? Organ tubuhnya menyegarkan dia jalan, dibantu dengan jadi Bunda Maria itu mengandung mayat. Kok mayat? Buktinya dia namanya hidup mayat itu nggak punya roh. Itu kata Anda. Loh, emang mayat punya roh? Buktinya dia hidup. Tapi setelah lahir baru dia roh Tuhan itu bersama dia. Makanya datang para orang-orang dari timur menyembah dia. Aku nanya, Major, kalau roh Tuhan ada di dia, ngapain dia sembahyang berlama-lama itu sampai 1 hari 1 malam itu dia? Masih bayi di dalam kandungan nih, kita cek dulu nih. Ya, di zaman modernnya kita bisa bawa istri kita USG. Itu bayi di dalam itu gerak-gerak loh, gitu ya? Iya, gerak itu kan organ tubuhnya itu berjalan, berfungsi. Dengerin dulu. Bayi di dalam rahim itu gerak-gerak. Bayi ini punya roh atau tidak? Belum. Belum. Kok bisa? Belum. Cari datanya sama saya. Kalau sudah ada menemukan ada bayi punya roh dalam kandungan. Ini sarap ini orang Bang Andi sarap. Nggak bisa dibenerin ini. Cari datanya, jangan bilang saya sarap. Anda cari datanya baru bisa Anda bantah omongan saya. Jadi ada nggak data yang menunjukkan bahwa di dalam rahim manusia anak itu sudah punya roh? Jadi Bunda Maria itu mengandung jasmani saja ya? Jadi Bunda Maria mengandung hanya jasmaninya Yesus saja, nggak ada rohnya? Iya, kejasmaniannya. Oke, jasmaninya. Sejak kapan roh itu masuk? Supaya dia hidup? Semenjak Yesus lahir. Oh, pas di kota Daud itu lahir itu ya? Iya. Jadi ada bayi dilahirkan Bunda Maria tanpa roh. Oke. Nah, setelah pas keluar dari rahim Maria, baru roh itu masuk. Yakin? Yakin-yakinnya. Ini ilmu dari mana ini ya? Makanya kalau kamu membantah omongan saya, Andi, kau cari data bahwa bayi di dalam kandungan manusia itu sudah punya roh. Carikan datanya sama saya. Bro, yang namanya makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya makhluk hidup. Isa kalian aja dihembuskan roh kehidupan, nafas kehidupan, dihembuskan. Oke, dengerin dulu ya, Mayor. Yang namanya makhluk hidup itu sejak di dalam kandungan itu sudah berbentuk
Itu ada rohnya karena dia punya pergerakan. Di umur Hidup berapa dia punya roh? Di umur berapa? Berarti sperma itu udah ada rohnya, sperma. Menurut ilmu kedokteran yang begitu ya, di usia 3-4 bulan itu sudah ditiupkan roh supaya dia hidup. Jadi tidak ada manusia atau ibu. Tunjukkanlah datanya Handi. Di mana? Jangan itu karena dari Quran Anda berkata seperti itu. Tunjukkan secara ilmiah. 120 hari. 120 hari gitu benar ya. Jadi 3 bulan lah. Jadi dengerin dulu bro, Mayor. Tidak ada satupun perempuan di muka bumi ini mengandung hanya mayat saja. Pasti ada roh. Bukan mayat. Di saat di kandungan organ tubuhnya sudah berfungsi. Tapi setelah dia lahir ke dunia, baru roh itu bersemayam dalam diri dia. Kalau menurut Anda yang Makanya dia hidup di dunia. dengerin, yang menghidupkan manusia itu roh atau bukan? Ya. Oke, Yesus di dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Hidup. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan apa? Ya proses biologis di dalam diri Saya Maria. tanya dulu. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan Maria, roh, B kompresor. Ya ampun, ini Anda buntu lari ke ini modelnya Anda buntu ini kalau udah kayak gini. Iya, ini saya udah ketahui nih kalau udah kayak gini modelnya buntu dia nih. Tidak beres. Buntu. Kok bisa udah ke kompresor kalau larinya? Ada apa urusannya kompresor dengan lahir manusia? Aduh, masuk angin si Andi rupanya. Masuk angin kau kawan. Kayaknya Dari mana Anda tahu di umur 3 bulan manusia itu sudah dikasih roh? Tunjukkan datanya di mana? Mestinya ada pergerakan kok di dalam itu. Iya bergerak dia dibantu oleh organ tubuh orang tuanya, ibu kita. Makanya janin itu juga bergerak. Makanya itu dipandu. Oh Tuhan, kau itu jangan kalau bodoh jangan begitu dekku. Oke. Kasih saya dulu diskusi sama ibu yang pintar ini. Aku mau diskusi sama ibu yang pintar. Ayo Bu. Oke, aku mau bertanya sama ibu. Bisa. Diam dulu. Aku bisa bertanya sama ibu. Ibu yang pintar. Diam kau dulu Major. Aku hamil. Alah, naik dari tinggi aja aku ngeliat satu ini atau diskusi sama satu ini. Major, diam dulu kau. Aku sudah hafal dengan kau, Bu. Diam dulu kau. Aku udah hafal kau tuh tukang maki-maki. Aku udah wanti-wanti kau. Berapa kali diskusi kau tukang maki-maki. Tukang maki-maki. Kalau yang memaki-maki Yesus, kalau kami tidak pernah percaya. Kau dikira agak tersuruh nanti kau udah darah tinggian kau nanti menghujat. Tidak pernah Yesus kok menghujat. Sekarang ku tanya sama kau ya, Yesus di dalam agama kau itu digantung dan cuman pakai cawat. Menurut kau itu lebih mulia? Dengan di dalam Al-Quran aku, Yesus itu terangkat ke surga. Yang mana memuliakan? Coba kau jujur. Nah, saya jujur ya. Saya jujur mana yang lebih fakta sejarah dan yang tidak fakta. Sejarah dulu, yang mana fakta sejarah? Kita lari kepada sejarah, bukan dongeng. Memanglah orang ini tegang otot kau. Bukan tegang otot, Anda tuh memaksakan Anda pahami. Sekarang kita lari kepada sejarah. Kita buktikan data sejarahnya. Ada nggak Yesus disalib? Yang mana Gitu memuliakan? Ditelanjangi setengah telanjang dan digantung dan dicucuk perutnya sama tangannya, atau yang diangkat ke surga? Yang mana memuliakan? Coba aku tanya sama kau. Ini kita ngomong memuliakan. Berarti Anda memuliakan Yesus atau Isa? Sekarang aku tanya. Saya tanya, Bu. Ibu bertanya saya. Kalau kau hidup di zaman Yesus ya, Yesus mau digantung ini. Kau menolong dia digantung atau kau membela dia? Gak usah ke sana, Bu. Itu kehendak Tuhan. Itu Tuhan yang berkehendak. Sebagaimanapun saya hadir di sana, mau berkehendak apa saya tidak akan bisa di sana kok kehendak ilahi. Bukan kehendak saya, karena Tuhan yang sana berkehendak. Itulah manusia. Gitu. Anda itu, gini loh. Anda dengan merasa beriman sekarang, merasa Anda itu pun ingin lebih tahu dari Tuhan. Tahu sebelum dia disalib, dia itu bilang Eli, Eli lama sampai Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadi menurut kau, orang yang sudah ditakdirkan untuk digantung, dia menangis dan bergetar dan dia berkeringat, itu menurut kau takdir? Sementara itu kehendak Tuhan, itu untuk penebusan, itu penggenapan. Jadi apa yang mau bantah? Kau tegang otot, nggak kau pakai otak. Bukan tegang otot. Anda berangkat dari keimanan Isa itu tidak disalib, terangkat ke langit. Sekarang data sejarahnya mana? Sama kau Major. Sekarang ku tanya sama kau ya.
Kalau ada, kau nggak, misalnya gini ya, ada suatu kejadian, kau tidak ada kau tidak ada di kejadian itu. Tanda bukti kamu mempercayai suatu kejadian itu salah dan benar adalah tanda buktinya kan? Bukti-bukti. Itu adalah tanda bukti yang membuat kamu percaya bahwa si A benar, bahwa si B salah. Pertanyaan saya, kalau memang kau bilang Tuhan kamu ditakdirkan sudah menjadi disalib waktu itu, menurut kamu kenapa Yesus itu bergetar, keringat dingin, ya, dan berkata, "Lael Eli, Eli lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku?" Menurut kau itu adalah sementara orang yang bertempur, ya, orang bertempur, lihat di Palestina, tidak ada orang yang bergetar atau keringat dingin, nggak ada. Dia langsung, Tuhan, Tuhan, kenapa Palestina? Tidak ada orang, bukti-bukti yang kita baca di dalam kitabmu sendiri bahwa Yesus itu berkeringat dan berkata, "Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku." Coba secara logika kau kan kau bilang pintar. Enggak, aku nggak ngomong pintar. Tadi ibu yang ngomong ibu pintar, maka ibu saya tantang dulu untuk diskusi. Itu ibu pintar gitu loh. Hari kau ke B, memang kau tegang otot kau. Kan? Nah, mulai dari tingkat lagi makin-makin nih, hujat. Udah ku tahu ini, udah berapa lama, udah berapa kali tuh ku hadapi ini diskusi. Tahu tingkahnya seperti itu. Tadi bilang lanjut, gas terus, gas terus. Cukup bunda. Gas. Terlagi Gini hujat loh. itu. Madam, Mayor, kembali ke topik. Menurut kamu, Bunda Maria itu mengandung jasmaninya Yesus saja atau jasmani dan rohani, yang mana? Apanya? Saya ulang ya. Bunda Maria itu mengandung Yesus, A, jasmani dan rohani, B, jasmani saja. Jasmani saja. Jadi di dalam kandungan Yesus belum punya roh. Belum. Oke. Kalau ada manusia tidak punya roh, dia mayat atau dia hidup? Sekarang kan Yesus itu dikandungkan dan dihidupkan oleh organ tubuhnya, berfungsi, dibantu oleh tubuh. Saya ulang tubuhnya dulu. Maria. Dengarin dulu. Ini bahasa umum. Jadi kalau Anda bilang itu dulu. manusia, jadi Mayor. sperma udah ada rohnya. Dengerin dulu. Kalau hanya jasmani saja, itu manusia itu hidup atau mati? Kalau ada jasmani saja, tidak ada rohnya, manusia itu mati atau hidup? Kalau nggak ada rohnya mati. Mati. Kalau Yesus dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Apa yang menghidupkan Yesus? Ya organ tubuhnya Maria, dibantu organ tubuhnya Maria, darahnya Maria, kan itu yang ini. Jadi dalam janin Yesus. Setelah matang, dia lahir, baru dia jadi manusia. Janin Yesus dalam kandungan nggak punya roh. Oke, gini. Di waktu Tuhan, di waktu Tuhan menciptakan Adam, dibentuk dari debu tanah. Apa langsung manusia? Ditiupkan roh di hidup dia. Itu Anda menjawab sendiri. Kan ditiupkan rohnya dulu. Ya. Setelah dibentuk jadi udah selesai loh Bang Andi. Baru ditiupkan roh kehidupannya, baru dia hidup. Oke. Di manakah Yesus ditiupkan roh, di dalam kandungan, di luar kandungan? Saya tidak melihat. Tapi dalam ilmu pengetahuan, tunjukkan saya, kasih saya paham, kalau memang manusia di dalam kandungan sudah diberikan roh. Enggak perlu ilmu pengetahuan, hanya akal sehat saja, bahwa di dalam kandungan ibu itu, yang sudah hamil 3 bulan ke atas, begitu, dia di USG, bayi itu gerak-gerak. Ya. Artinya bayi ini hidup di dalam. Pertanyaannya, apa yang menghidupkan bayi ini dalam kandungan? Organ tubuhnya dibantu dengan organ tubuh orang tuanya. Oke, jadi di dalam bayi ini belum ada roh. Makanya gini Bang Andi, di saat ibunya tidak bernyawa lagi, kan bayi kan ikut tak bernyawa. Karena proses perkembangan organ tubuh manusia janin itu adalah berdasarkan orang tuanya. Saudariku, Bang Handi dulu ya, Bunda Madam izin saudariku. Aduh Bu, udahlah Bu, udah berapa kali kita diskusi, Ibu tuh lari-larinya tuh bikin naik darah tinggi loh Bu. Ibu ngegas aja, aku nggak bisa gitu. Mak Bu, aku bukannya itu. Ibu merasa pintar, udah silakan. Aku memang nggak ada pintar-pintarnya, aku tamat SD. Jangan takut sama ibu-ibu, Mayor, harus sabar sama ibu-ibu. Aku lebih takut sama ibu-ibu. Iya. Ya udah, makanya sabar, jangan darah tinggi. Apalagi udah naik kereta Bang Andi, naik kereta.
sennya ke kanan, dia belok ke kiri. Oke. Jadi di dalam rahim Maria, Yesus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong Pak Ayubi sambungin nanti ya. Jadi di dalam menurut Pak Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus itu belum ada rohnya. Betul ya Pak Mayor? Ya. Nanti betul ya Pak? Gitu ya. Setelah dia menghirup udara dunia, lahir, disitulah roh itu mulai ada di dalam diri dia. Berarti pernah Yesus menjadi mayat berapa menit ya? Mayat? Kok mayat? Karena di dalam kandungan Maria masih satu tubuh orang itu. Pas keluar nih, dilahirkan, keluar nih. Apakah bayi itu langsung punya roh atau belum ada? Oke, tadi kan saya tanyakan tadi sama Bang Andi. Di saat Adam dibentuk dari rebu tanah, sebelum dihembuskan napas kehidupan, apa tanah itu langsung Nggak jadi usah manusia? kemana-mana dulu, dengerin dulu lah Mayor. Bunda Maria melahirkan nih di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Di menit keberapa bayi ini kemasukan roh? Itu nggak tahu aku menit keberapa. Ada Tuhan yang tahu, itu rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Anda nanti berdoa nanti kepada Tuhan, tapi harus membawakan nama Yesus Kristus supaya dijawab ya. Jadi pernah Yesus dengerin Pak Mayor. Jadi pernah Yesus ini tidak punya roh ya? Yesus dengerin Pak Mayor. Jadi pernah Yesus ini tidak punya roh ya? Pernah Yesus ini tidak punya roh? Jangan dia kan belum ada nama. Dengerin dulu, setelah selesai baru Anda nyambung gitu loh. Jadi di dalam kandungan menurut Mayor. Aku bentar lagi turun ya Bang Andi ya. Iya Bang. Aku aja belum ngomong dari tadi. Bang Dewa belum ngomong habis ini ya. Jadi menurut terakhir dari saya simpulkan. Nanti kita ngobrol lagi ya Bang Dewa. Jadi menurut Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus tidak punya nyawa, tidak punya roh. Ya. Nanti setelah dilahirkan, baru kemasukan roh, baru hidup dia, betul? Ya. Oke. Jadi Yesus pernah dalam kandungan tidak punya roh. Jadi Bunda Maria itu mengandung manusia yang tidak punya roh, betul? Oke, baik. Itu aja kesimpulannya. Nanti netizen yang menilai lah. Oke, Bro Mayor, silakan Bang Dewa, apa yang mau disampaikan sebelum dia turun? Ya, sebelum Bang Dewa izin Buya, iklan bentar, izin ya, boleh ya numpang iklan ya. Aku cuma numpang iklan tok Buya. Udah, ya aku dulu lah Buya ya. Udah ditelepon aku ya. Bentar Pak Major, 5 menit saja, 5 menit Pak Major atau 10 menit ya. Iya Pak Major, 5 menit. Lanjut. Teman-teman di bawah, silakan turun aja. Teman-teman. Ya. Teman-teman di bawah ini ada 600 orang ya. Mungkin teman-teman bertanya, siapa sih yang kena HIV/AIDS itu? Yang inisialnya E itu? Ya huruf aja. Oh iya. Siapa sih itu? Nah, ini teman-teman. Akhirnya Lina Wijaya menyebutkan nama Elia. Elia pernah tidur dan pernah dirawat di rumahnya Lina Wijaya. Bagi teman-teman yang suka nonton YouTube, yang terkadang suka nonton YouTube, videonya ada di Al Ayyubi Channel. Silakan dikunjungi nanti ya. Oke teman-teman, itu aja. Silakan Bang Dewa. Silakan saudaraku Bang Dewa. Pak Major, gimana Pak Major? Nggak bisa memaksakan dia, 5 menit itu nggak bisa. Silakan turun saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan. Oke, ya nanti kapan-kapan kita Bang Dewa ya. Ya lebaran aja, kalau bisa lebaran nanti ya. Jangan merajuk lah Bang Dewa. Nggak merajuk kan, gue bilang lebaran gimana sih? Gue bilang ya, berapa bulan lagi? Sebentar lagi bulan Maret, lebaran. Nanti kan kalau gini Bang Dewa. Nanti kalau udah di musim nanti mulai di hari raya nanti kan nanti dan pas puasa nggak bisa nanti kita diskusi itu ibaratnya terlalu ini kan, pasti batas-batasin diri nanti soalnya kan puasa ya kan. Jadi kalau emang nggak bisa, emang susah dibenerin. Bang Mayor ini susah dibenerin kalau misalkan tidak ada kejujuran. Iya, mau dibawa ke bengkel mana juga udah susah Bang Andi. Ini ibaratnya umurnya itu udah pada dol semua.
Bukan, memang spare partnya nggak ada dijual, unlimited ya. Makanya baik kalau seperti itu, Iwan Pila, gimana kalau kita patungan uang, kita donasi. Kalau misalkan Bang Mayor nanti mati, kita raksa dan kita rendengin sama Firaun. Ini cocok kayaknya ini orang. Kalau dibawa ke Mayorot bisa nggak? Nggak bisa. Nanti kalau Mayorot nanti lagi ceritanya lagi tadi. Ya udahlah. Padahal sudah kita kasih pengertian gitu kan, tapi ya memang dasarnya udah mampet, udah susah Bang Andi. Ya betul. Susah. Kalau sudah spare partnya nggak ada lagi, pabriknya udah kabur. Mayor, Iya. Mayor, ya Mayor. Iya. Sekeras apapun hati kamu, jangan sampai kamu menghujat Allah, Mayor, karena azab Allah itu nyata, Mayor. Ya, Jangan sampai. dan ternyata memang saya kan Anda lihat pun Azab kan Allah itu nyata. saya tetap dalam posisi saya, ibaratnya dalam etika saya dan berdiskusi. Tapi kayak tadi saya bilang itu ada hujat pribadi. Ngeri, Saya kadang Major. ini. Major, ngeri, Ya. Major, ngeri. Elia terjangkit, Major. Elia. Saya nggak tahu Elia yang mana, saya nggak tahu. Cuman Lina Wijaya menyebutkan Elia pernah tidur dan pernah dirawat di rumah Lina Wijaya. Saya nggak tahu Elia yang mana, saya nggak tahu. Teman-teman sekali lagi bisa tonton videonya di Al Ayubi Channel 5 Elia, lalu. Elia Oke, Buya. Moron. Terima kasih Buya ya. Masa Ustaz Ayubi nggak tahu Elia Moron? Nggak tahu saya. Nggak berani. Yang namanya seperti sama. itu kita harus bijak ya. Kita cari datanya yang lebih jelas gitu. Jangan kita percaya aja. Sebenarnya itu enggak nama asli, Iya, nama asli dia itu Michael gitu. Dulu namanya Michael Ing, sempat pernah debat Saya sama nggak Bang tahu Zuma itu dulu Elia kan. yang mana. Cuma Lina Wijaya menyebutkan nama Elia. Saya nggak tahu Elia. Nanti Eli sama Tani. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Waalaikumsalam. Oke, aku izin dulu Bu ya. Izin turun ya semua ya. Makasih semua ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang ya. Semua ya. Silakan, kita mau luruskan tadi ini. Anda boleh turun, Anda mau mendengarkan. Iya. Jadi begini ya teman-teman, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada ilmu kedokteran, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kamu dibentuk dalam perut ibunya 40 hari terbentuk mutfah, tetesan air, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari kemudian menjadi mudkah atau segumpal daging selama 40 hari. Kemudian dikirimkan kepadanya malaikat yang meniupkan roh. Kalau Buya dapat hadisnya silahkan dibacakan atau yang jelas Nabi Muhammad SAW belum ada ilmu kedokteran. Al-Quran juga sudah menerangkan. Beliau juga sudah bersabda bahwa dalam rahim sudah ditiupkan roh. Berbeda dengan Mayor tadi, Bunda Maria hanya mengandung jasmaninya Yesus, nanti setelah lahir baru ditiupkan roh. Kira-kira begitu kesimpulannya teman-teman. Semoga berbahagia. Masya Allah, benar sekali. Silakan. Yesus nanti setelah lahir nah. Masya Allah. Ini ada guru saya, Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Ini Bang Dewa dari tadi belum berbicara. Silakan saudaraku. Ya kalau Dewa sih kan ngehargain Bang Andi di sini. Biarkan dia dulu untuk berdiskusi. Cuma untuk Major ini memang sulit untuk dibenerin, sulit sekali untuk diberitahukan yang namanya kebenaran. Jadi ya pesan dari Dewa sih terus saja hidup walaupun tidak berguna gitu. Walaupun tidak berguna terus saja hidup. Padahal Allah menciptakan Padahal Allah menciptakan manusia itu